Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Kali ini adalah pembahasan tentang demarkasi. Dan pembahasan tentang demarkasi ini tidak bisa dilepaskan dari tokoh Karl Raimund Popper. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teori demarkasi ini, kita coba lihat tentang sekilas biografi dari Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper seorang filsuf yang lahir pada 21 Juli 1902 dari keluarga Yahudi Protestan. Ayahnya, Dr. Simon Popper, seorang pengacara yang meminati filsafat dan masalah sosial. Popper meraih gelar doktor pada tahun 1928 dengan disertasi masalah psikologi dalam psikologi pemikiran. Nah, karena ketidakpuasan terhadap disertasinya itu, Popper kemudian mempelajari bidang epistemologi dengan fokus pada pengembangan teori ilmu. Usahanya ini semakin intensif ketika ia berjumpa dengan positivisme logis dari lingkaran Wina. Popper sendiri bukan termasuk dalam lingkaran Wina, sebab dia berusaha mengkritik terhadap gagasan-gagasan lingkaran Wina. Karl Popper meninggal dunia pada 17 September 1994 di London Selatan akibat penyakit jantung. Semasa hidupnya, Popper menuangkan hasil pemikirannya dalam beberapa karya tulis, di antaranya adalah The Poverty of Historicism, The Logic of Scientific Discovery, Conjectures and Refutation, The Growth of Scientific Knowledge. Kemudian kita akan lihat lebih lanjut tentang teori falsifikasi. Falsifikasi merupakan metode yang digunakan oleh Popper untuk menolak gagasan dari lingkaran Wina tentang metode induksi. Alasan penolakan Popper ini karena dalam rangka membedakan ilmu yang bermakna dan tidak bermakna itu masih mendasarkan diri terhadap metode induksi. Menurut teori falsifikasi, ada teori yang dapat dibuktikan salah berdasarkan hasil observasi dan eksperimen. Nah, teori falsifikasi menekankan hubungan atau penerapannya dalam kehidupan sosial. Ilmu tidak lain dari rangkaian hipotesis yang dikemukakan secara tentatif untuk menjelaskan perilaku manusia atau kenyataan dalam alam semesta. Tetapi pada kenyataannya, tidak setiap hipotesis dapat diklasifikasikan di bawah ilmu. Nah, hipotesis yang layak disebut sebagai teori atau hukum ilmiah harus memenuhi syarat fundamental, terbuka terhadap kemungkinan falsifikasi. Contoh teori falsifikasi. Kita cermati dua pernyataan berikut. Pernyataan pertama, tidak ada badai salju di bulan-bulan Januari. Kemudian pernyataan kedua, baik ada badai salju ataupun tidak, saya tetap berolahraga. Nah, pernyataan pertama, tidak ada badai salju di bulan-bulan Januari, dapat difalsifikasikan. Karena dengan satu pengamatan, kita dapat menunjukkan bahwa pada bulan Januari tertentu ada badai salju. Nah, tetapi tidak ada pernyataan observasi yang secara logis dapat menyangkal pernyataan dua. Baik ada badai salju ataupun tidak, saya tetap berolahraga. Pernyataan ini benar bagaimanapun keadaan cuacanya. Pernyataan itu tidak dapat difalsifikasi sebab semua kemungkinan yang disimpulkan dari pernyataan di atas tetap benar. Lalu, problem demarkasi. Popper merumuskan problem demarkasi sebagai problem mengenai bagaimana menemukan sebuah kriteria yang dapat membedakan ilmu-ilmu empiris dari matematika, logika, sistem-sistem metafisika. Gagasannya tentang demarkasi ini dijadikan landasan atas sanggahannya terhadap teori Wina. Nah, kriteria verifiabilitas menurut Popper itu bukan kriteria demarkasi ilmu, tetapi sebagai kriteria kebermanaan ilmu. Jadi bermakna tidaknya hipotesis ilmiah ditentukan oleh corak empiris positifnya. Logika induktif dan prinsip verifiabilitas mengakibatkan
pengetahuan yang bukan ilmiah atau metafisika tidak bermakna sama sekali. Nah, kriteria demarkasi dan logika induktif ini mengakibatkan terjadinya pencampur adukan antara metafisika dan ilmu yang pada gilirannya dapat mengaburkan kedua-duanya. Lalu, solusi teori demarkasi. Problem demarkasi yang dikemukakan oleh Popper menghasilkan rumusan sebuah kriteria demarkasi antara ilmu dan non-ilmu atau metafisika. Kriteria demarkasi yang digunakan oleh Popper adalah kriteria falsiabilitas, yaitu kemungkinan disalahkan atau disangkal. Nah, setiap pernyataan ilmiah pada dasarnya mengandung kemungkinan disangkal. Jadi, ilmu empiris harus dapat diuji secara deduktif dan terbuka pada kemungkinan falsifikasi empiris. Lanjut pada contoh demarkasi, kita cermati pernyataan 1. Akan terjadi atau tidak terjadi hujan di sini esok. Pernyataan 2, akan terjadi hujan di sini esok. Untuk pernyataan 1 tidak bersifat empiris karena tidak dapat disangkal. Sedangkan pernyataan 2, akan terjadi hujan di sini esok, bersifat empiris karena dapat disangkal. Demikianlah kriteria demarkasi Popper didasarkan pada satu asimetri logis antara verifiabilitas dan falsifikabilitas. Hal ini berarti bahwa hukum-hukum ilmiah pada dasarnya dapat diuji, kendati pun tidak dapat dibenarkan atau dibuktikan secara induktif. Cukup untuk pembahasan tentang teori demarkasi dari Karl Raimund Popper. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan mendatang, dan salam sehat.